Halo, kembali lagi menyapa Anda di channel Advokat RS and Partners. Bersama saya Rizwandi Syanipar. Salam sehat buat kita semuanya dan salam mari sepakat kedepankan hukum. Topik kali ini yang saya akan bahas adalah tentang kenapa pengacara atau advokat masih tetap membela orang yang bersalah di pengadilan. Latar belakang kenapa saya membahas ini untuk dapat dipahami oleh semua elemen masyarakat dan juga agar dapat dipahami sedikit tidaknya apa itu tugas pengacara atau advokat. Di samping itu juga terinspirasi dengan contoh kasus Ferdy Sambo dan kasus-kasus lainnya mungkin. Bila diperhatikan, ketika hadirnya beberapa pengacara atau advokat yang mau menangani masalah kasus Sambo, ada aja di antara masyarakat berpendapat atau berkomentar negatif dan bahkan ada juga mendiskreditkan si pengacara yang membelanya. Sobat, dalam hal ini fokus yang akan kita bahas bukan ke kasus Sambonya, akan tetapi mengapa advokat atau pengacara masih dapat membela orang yang bersalah. Padahal kan dia sudah bersalah. Kenapa harus dibela lagi oleh si pengacara? Nah, sebelum kita ke materi pembahasannya, bantu saya bagi Anda yang berkunjung di channel ini untuk mengklik like dan subscribe-nya. Jangan lupa klik loncengnya agar dapat mengikuti video-video saya selanjutnya. Ini semuanya Anda lakukan adalah agar membuat saya lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video bermanfaat selanjutnya. Perkara Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati seperti tak pernah habis cerita. Kali ini mantan juru bicara KPK Febri Diansyah dan mantan Kabag Perundang-undangan KPK Rasamala Aritonang diperkenalkan kepada publik sebagai bagian tim pengacara Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati pada Rabu kemarin. Seketika publik bertanya, mengapa orang yang pernah bekerja di lembaga penegak hukum malah mengambil peran membela tersangka pembunuhan seperti Ferdy Sambo. Tak panjang kali lebar, saya akan langsung ke pokok pembahasannya. Jadi sobat, alasan hukum mengapa advokat atau pengacara masih membela orang yang bersalah? Ini penjelasannya. Si advokat atau si pengacara ketika membela kliennya yang jelas-jelas nyata bersalah, bukan maksud si pengacara atau si penasihat hukum yang mendapatkan kuasa dari pemberi kuasa dapat mendampingi kliennya agar hak-hak yang dimilikinya sebagai tersangka atau terdakwa tidak dilanggar. Dalam hal ini, tidak jarang seorang tersangka atau terdakwa diperlakukan semena-mena oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sobat, tibalah saatnya saya akan menyampaikan dasar hukum si pengacara atau si advokat dapat membela kliennya adalah oleh karena ini. Yang pertama, si advokat atau pengacara harus terlebih dahulu mendapatkan kuasa dari pemberi kuasa sebagaimana diatur dalam pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang kedua, oleh karena negara kita menganut ajas praduga tidak bersalah sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dikatakan setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi maksud dalam pasal ini intinya adalah untuk menentukan seseorang bersalah
atau tidak bersalah adalah hakim di pengadilan berdasarkan putusan yang dikeluarkannya. Yang ketiga, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disingkat KUHP menjamin hak tersangka atau terdakwa untuk didampingi oleh penasihat hukum atau advokat dalam setiap pemeriksaan, diatur dalam pasal 54, pasal 55, pasal 56 ayat 1, pasal 57 ayat 1, dan pasal 114 KUHP. 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan di dalamnya tentang kode etik advokat. Pasal 4 dikatakan advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan. Pasal 5 dikatakan untuk menjalankan profesinya, advokat disumpah terlebih dahulu sesuai agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh pada pengadilan tinggi. Pasal 7 dikatakan advokat bertugas memberikan jasa hukum, yaitu konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum kliennya. Pasal 8, klien adalah orang atau badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokatnya, baik itu tersangka atau terdakwa. Pasal 10, advokat dalam menjalankan profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budayanya. Akhir kata dari saya, semoga penjelasan yang saya sampaikan tadi bermanfaat buat kalian sobatku. Salam, mari sepakat kedepankan hukum. Terima kasih.